Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kuliah sejarah maritim. Pada pertemuan yang ketiga ini saya akan membahas tentang teori Mahan dan negara maritim Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini pada chapter 1 yaitu setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep, teori, dan fakta negara maritim Indonesia. Untuk itu, ada sejumlah bacaan yang eh, dipergunakan untuk memperdalam topik kajian ini. Yang pertama adalah karya Albert Tayerman sendiri, Influence of Sea Power Upon History. Lalu yang kemudian yang kedua adalah Sejarah Maritim Indonesia, karya Abdurrahman Hamid sendiri. Lalu buku yang dikarang oleh Van Leer dan Verhoeven, Teori Mahan dan Kepulauan Indonesia. Yang keempat adalah Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia, karya saya sendiri. Mahan atau nama lengkapnya adalah Alfred Ayer Mahan, lahir di New York, Amerika pada tanggal 20 September 1840 dan wafat pada 1 Desember 1914 di Washington DC, Amerika. Mahan sangat dikenal dalam pemikiran-pemikiran terutama berkaitan dengan negara maritim, sehingga pemikiran itu kemudian lebih dikenal sebagai teori Mahan. Menurut Mahan, untuk menjadi satu negara maritim sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam berkaitan dengan posisi geografis, kemudian yang kedua kondisi wilayah, dan yang ketiga adalah luas wilayah teritorial. Dan faktor manusia berkenaan dengan jumlah penduduk, karakteristik nasional, dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Mari kita coba pahami satu demi satu dari unsur-unsur yang digabungkan oleh Mahan tadi. Yang pertama adalah posisi geografis. Menurut Mahan, bahwa bila suatu negara terletak di suatu kawasan laut dan dihubungkan oleh laut dengan negara lain, maka potensi ancamannya itu lebih besar datang melalui laut. Oleh karena itu, maka sistem pertahanan yang harus dibangun itu adalah berbasis pada kekuatan laut atau laut. Kemudian yang kedua, kata Mahan adalah kondisi wilayah. Maksudnya adalah bahwa bila keadaan pantai suatu negara memudahkan orang turun ke laut, maka penduduknya, kata Mahan, akan bergairah untuk mencari hubungan ke laut melalui aktivitas pelayaran dan dengan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka diperlukanlah pelabuhan yang baik dan dalam jumlah yang. Kemudian yang ketiga adalah luas wilayah teritorial. Yang dimaksud di sini adalah bahwa panjang garis pantai yang memberi akses bagi penduduknya mencari nafkah di seberang laut. Nah, seberapa besar peluang memanfaatkan potensi wilayah pantai dalam membangun hubungan dengan ketambahan itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pelabuhan pantai yang baik. Yang keempat adalah jumlah penduduk. Nah, ini menarik karena menurut Mahan jumlah penduduk itu tidak dimaksud pada semua jumlah penduduk dari satu negara, tetapi yang terpenting adalah berapa jumlah penduduk yang berorientasi ke laut. Dan mereka lah yang menjadi tulang punggung dari pengembangan kekuatan maritim. Ini Mahan bertolak dari pengalaman yang sangat mengutamakan laut sehingga ia bisa tumbuh menjadi negara maritim, sementara Prancis kurang memperhatikannya sehingga tidak maritim di masa. Yang kelima adalah karakter nasional, bahwa jika suatu negara hendak mengembangkan kekuatan laut dan perluasan kegiatan maritim, kata Mahan, maka penguatan kebijakan maritim harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, setiap rezim akan berupaya untuk membangun kekuatan laut dengan memproduksi barang dan menjamin kegiatan maritim itu dengan kekuatan angkatan lautnya yang bagus. Yang terakhir, yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Ini berkaitan dengan bentuk pemerintahan atau singkatnya adalah
keberlanjutan dari satu arah negara. Kata Mahan, belajar dari pengalaman Inggris, siapapun yang memerintah, kepentingan maritim, kepentingan pengembangan kekuatan laut sebagai satu tulang punggung pengembangan Inggris itu tidak dapat ditawar-tawar, tidak dapat diubah dari yang kuasa. Jadi dia harus terus dapat di. Nah, demikianlah 6 unsur-unsur yang menopang satu negara bisa tumbuh menjadi negara maritim menurut Mahan. Selanjutnya pada pertemuan keempat dan selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan dan kesultanan yang pernah ada di Nusantara dengan menggunakan teori Mahan. Seperti Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Banten, Makassar, dan Ternate. Itu silahkan Anda kembali membaca bacaan utama kita, yaitu Sejarah Maritim Indonesia, karya Abdurrahman Hamid. Demikian, sampai jumpa. Semangat selalu semuanya, dan kita akan jumpa pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.